Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau jawab. Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya berbahagia ya. Teman-teman nih, buat teman-teman semua yang pakai Asesap, set, Asesap nih, Asesap UCY ya, tipe UCY. Ini keluar kode H3. Ini keluar kode H3. Masalahnya apa sih teman-teman? Sebenarnya sih masalahnya nggak terlalu ribet ya, karena biasanya kalau untuk kode error H3 Asesap UCY itu biasanya permasalahannya adanya di bagian sirkulasi mesin. Tapi kalau kita lihat posisinya di sirkulasi mesinnya kok bagus, atau tempat terbuka, itu biasanya kode error H3 ini minta di restart. Error H3 dari kapan? Terus dari kemarin ya. Ini yang punya? Bukan. Punya kantor nih. Oh, punya kantor. Tuh ya teman-teman ya, ini kode error H3 ini tiba-tiba error. Tuh, error H3. Ini biasanya kode error H3 ada. Kalau biasanya paling sering muncul kan FO ya. Ini kalau error H3 biasanya permasalahannya adanya di tekanan udaranya enggak stabil. Kalau enggak listriknya yang enggak stabil. Soalnya apa, ini dua AC ini listriknya jadi satu. Nah, ini biasanya ada yang makannya lebih banyak, ada yang makannya lebih kecil. Nah, ini mungkin kebagiannya nggak terlalu ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba buat di restart dulu, karena ini memang nyambung dari dari kabel langsung, dari NCB-nya ini nanti kita coba copot, kita sambungin langsung. Jadi kalau kode error H3 ini sebenarnya nggak rusak parah ya teman-teman, tapi cuman sekedar minta restart aja. Kalau misalkan terjadi berulang-ulang, nanti baru bisa pengecekan. Misalkan 2 atau 3 kali kok keluar kode error H3, keluar kode error H3 lagi. Nah, itu baru bisa dilakukan pengecekan ulang. Kenapa? Karena biasanya permasalahannya itu ada di bagian mesin. Karena tiap kali kode error untuk Asesap semuanya sama. Kode-kode error itu menunjukkan AC-nya itu ada sedikit bermasalah. Oke, kita restart dulu. Cara ngerestartnya ya teman-teman ya, cara ngerestartnya buat ngerestart. Kalau misalkan teman-teman pakai colokan atau pakai NCB, teman-teman bisa putus arusnya. Kalau yang misalkan langsung putus arusnya, kalau yang pakai colokan bisa dicabut dulu colokannya, tunggu beberapa menit, nanti disambungin lagi atau dicolokin lagi, nanti kembali normal. Tangnya mana? Jadi sebenarnya gampang ya. Nanti kita coba setelah restart ya teman-teman ya. Kita mau restart dulu. Nih ya teman-teman, nih buat AC-nya nyambungnya di sini, gabung langsung kayak begini ya. Jadi kalau buat ngerestart ini harus dicabut dulu. Harus dicabut salah satu kabelnya dulu. Nah, nanti kita lihat bagian dalamnya setelah ini di restart ya. Kalau misalkan pakai colokan atau pakai NCB itu lebih enak, teman-teman tinggal turunin. Tapi kalau disambung langsung kayak begini nih agak sedikit ribet ya. Kenapa? Karena memang harus dicopot seperti ini. Kita harus copot salah satu kabel yang buat ke AC-nya ya teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman misalkan nggak terbiasa kayak begini, mendingan manggil tukang list AC ya. Manggil tukang AC atau tukang listrik. Kalau tukang listrik sih biasanya nggak begitu paham, tapi kalau buat tukang AC biasanya kalau permasalahannya H3 dia paham. Tapi kalau untuk nyambung kayak begini, kalau teman-teman nggak berani atau takut kesetrum, mendingan jangan. Makanya lebih aman kalau teman-teman pakai AC itu buatin colokan atau NCB sendiri. Jadi kalau misalkan nemu permasalahan atau kendala atau apa, teman-teman gampang buat buat mutus atau nyambung arusnya lebih gampang timbang kayak begini ya teman-teman ya.
Ya nggak apa-apa, mati. Saya matiin semua. Tuh teman-teman, lihatin setrumnya ini bracket-bracket ya. Nah, kita gabungin dulu semuanya biar nyala lagi. Ini kabelnya udah kayak begini nih, kita juga nggak inilah. Soalnya dari bawaannya ya teman-teman, kalau bisa teman-teman tuh kalau pakai listrik itu pakai kabel yang seharusnya untuk muatan arus yang lebih mantap lah, jangan kayak gini ya. Ini hanya saran, tapi kalau misalkan teman-teman itu ya terserah. Oke ya teman-teman, ini kita udah cabut nih kabelnya ini anggap aja kayak buat colokan ya. Ini kabelnya udah kita copot satu, kita mau sambung lagi, nanti kita lihat bagian indoornya. Tuh teman-teman, ini AC yang tadi error H3 ya, tadi udah kita restart, kabelnya udah kita copot, udah kita sambung, dan sekarang posisinya masih mati, sebelahnya masih hidup. Nah sekarang kita mau hidupin ya. Nah, oh salah pencet, tatit nggak taunya modenya. Oke, kita pencet hidup ya. Nah itu kita pencet mati dulu, kemudian kita hidupkan. Nah tuh, fan-nya kita gedein dikit, kemudian kita LED-nya hidupin. Nah tuh, sekarang udah kembali normal. Sekarang udah normal lagi, nggak error di H3. Tuh. Jadi balik normal. Jadi kalau teman-teman punya AC kok muncul kode error H3, itu harus di restart. Cara nge-restartnya tuh gampang. Makanya kalau teman-teman ada colokan, teman-teman bisa lakukan sendiri, bisa cabut colokannya, tungguin beberapa menit, semenit atau berapa, nanti tinggal colok lagi, beres, teman-teman bisa hidupkan lagi. Tapi kalau bisa terjadi kok 2, 3 sampai 4 kali kejadian kayak begitu terus, teman-teman mendingan panggil, karena biasanya ada permasalahan di bagian mesin atau di tekanan udaranya ada sedikit bermasalah. Udah beres, udah di restart, udah beres, udah dingin. Nanti kalau error tungguin lagi. Terima kasih. Sip. Jangan lupa ya, bantu subscribe. Subscribe apa channelnya, Bang? Oke ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga rezeki kalian makin tambah banyak, makin berlimpah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.